Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan di hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai pengelolaan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Hilda Maulida dengan NIM 205223007. Adapun anggota kelompok lainnya yaitu Indra Setiawan dengan NIM 205223033, Delia Julianti dengan NIM 205223034, dan Yas Harsajanika dengan NIM 205223035. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyimak materi yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok 7. Baik, perkenalkan nama saya Yas Harsajanika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik merupakan penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik dari sejak masuknya peserta didik sampai keluarnya dari suatu lembaga atau sekolah. Pengelolaan peserta didik menitik beratkan pada pelayanan siswa secara individual dengan harapan agar para siswa dapat berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan individu masing-masing. Sehingga dengan adanya pengelolaan peserta didik ini dapat membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tersebut melalui proses pendidikan di sekolah. Dan juga di sini ada tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta psikomotorik peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, dengan tercapainya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dan dapat belajar dengan baik sehingga tercapai apa yang dicita-citakan. Tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik secara khusus adalah yang pertama, adanya fungsi pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi pengembangan sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang keempat, ada fungsi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Di sini ada prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik adalah pedoman yang harus diikuti dalam melakukan pengelolaan peserta didik. Di antaranya, yang pertama, manajemen peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah, sehingga harus mempunyai kesamaan visi, misi, dan tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban visi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan bakat. Perbedaan pada peserta didik tidak diarahkan pada konflik di antara mereka, melainkan untuk mempersatukan dan saling memahami dan menghargai satu sama lain. Yang keenam, prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik. Prinsip pengelolaan peserta didik masih di slide 5 tadi. Ada yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Dalam hal ini diperlukan kerjasama yang harmonis antara pembimbing dan yang dibimbing. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik, di mana kemandirian ini akan memotivasi anak untuk tidak selalu bergantung pada orang lain. Dan yang keenam, segala kegiatan yang diupayakan oleh manajemen peserta didik harus bersifat fungsional bagi kehidupan peserta didik di sekolah maupun masa depannya. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan peserta didik. 1. Perencanaan peserta didik.
Perencanaan atau planning adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut apa yang dilakukan di masa mendatang, kapan, bagaimana, dan siapa yang akan melakukannya. 2. Rekrutmen siswa baru. Dalam tahun ajaran baru, sekolah disibukkan oleh penerimaan siswa baru. Sebelum kegiatan ini dimulai, pengelola lembaga terlebih dahulu membentuk panitia untuk peserta kegiatan. Rekrutmen ini mencakup iklan, pendaftaran, syarat pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan MOS. Pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik didasarkan atas pandangan bahwa di samping memiliki kesamaan, peserta didik juga memiliki perbedaan. Kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran penempatan pada kelompok yang sama. Sementara perbedaan yang ada melahirkan pemikiran pengelompokan pada kelompok yang berbeda. Dasar-dasar pengelompokan peserta didik yaitu 1. Pengelompokan berdasarkan kesukaan memilih teman, friendship grouping. 2. Pengelompokan berdasarkan prestasi, achievement grouping. 3. Pengelompokan berdasarkan bakat, aptitude grouping. 4. Pengelompokan berdasarkan minat, interest grouping. 5. Pengelompokan berdasarkan kecerdasan, intelligence grouping. Pembinaan disiplin peserta didik. Pembinaan disiplin peserta didik merupakan salah satu kajian dalam memahami manajemen peserta didik. Dalam mempelajari pembinaan peserta didik, kita dapat menganalisis 1. Pembinaan kelas. 2. Tahapan untuk membantu mengembangkan disiplin yang baik dalam kelas. 3. Penanggulangan pelanggaran disiplin. 4. Membentuk disiplin sekolah. Kenaikan kelas dan penjurusan. Kenaikan kelas merupakan hasil akhir dari serangkaian evaluasi yang diadakan oleh lembaga pendidikan kepada peserta didik. Kenaikan kelas merupakan cermin akhir evaluasi untuk menentukan keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar selama 1 tahun lamanya, dengan tujuan untuk mengikuti pelajaran pada satu tingkat kelas di atasnya. Kriteria penjurusan program meliputi nilai akademik dan minat peserta didik sebagaimana telah ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional. Pelaksanaan penjurusan secara akademik hanya dilihat dari tuntas atau tidaknya pembelajaran siswa pada mata pelajaran tertentu yang menjadi ciri khas jurusan. Materi selanjutnya yaitu perpindahan peserta didik. Mutasi atau perpindahan peserta didik dan dropout seringkali membawa masalah di dunia pendidikan. Oleh karena itu, keduanya harus ditangani dengan baik. Ada beberapa macam perpindahan peserta didik. Yang pertama yaitu mutasi intern. Yang dimaksud dengan mutasi intern adalah mutasi yang dilakukan oleh peserta didik di dalam sekolah itu sendiri. Dengan kata lain, peserta didik hanya berpindah kelas. Yang kedua yaitu mutasi intern. Yang dimaksud dengan mutasi intern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain dalam satu jenis dan dalam satu tingkatan. Selanjutnya yaitu ada kelulusan dan alumni. Kompetensi kelulusan harus mencakup sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik. Standar kompetensi ini harus menjadi acuan pada pemerintah dalam menetapkan standar kelulusan. Alumni merupakan warga istimewa dan memiliki ikatan batin yang kuat dengan sekolah. Diharapkan peran sertanya dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tempatnya merasakan layanan pendidikan. Ada berbagai cara yang dapat diberikan oleh para alumni, misalnya sumbangan pemikiran untuk mencari konsep dan cara kerja guna meningkatkan mutu layanan pendidikan. Bantuan partisipasi tidak hanya bersifat insidental, namun diharapkan berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya ada penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler sebagai program layanan khusus dalam pendidikan di sekolah. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antar satu sekolah dan sekolah yang lain bisa berbeda, ditentukan oleh kemampuan guru, siswa, dan kemampuan sekolah.
Yang dimaksud dengan program ialah sederetan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada waktu di mana para siswanya mendapatkan waktu luang atau waktu liburan. Jadwal ekstrakurikuler ini akan menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan tugas pembina. Bagi siswa menjadi pedoman dalam merencanakan dan mengikuti program ekstrakurikuler. Bagi administrator, mempermudah dalam memberikan dukungan sarana prasarana yang diperlukan. Dan bagi kepala sekolah, mempermudah dalam mengadakan supervisi. Tata laksana manajemen peserta didik. Pendidikan dalam konteks merekonstruksi surat peradaban merupakan salah satu kebutuhan manusia dan kewajiban yang harus diemban oleh negara agar dapat membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan selaras dengan fitrahnya, serta mampu mengembangkan kehidupan menjadi lebih baik dari setiap masa ke masa berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.